Kemudian di samping rumah adat itu saya sebut dengan balak barak kakak. Di balak barak kakak itu biasanya rumah-rumah bangsawan. Kemudian di sampingnya itu saya bikin baruga. Baruga itu biasanya untuk bangunan pendamping pada saat biasanya ada pesta dan sebagainya. Kemudian ada namanya barung-barung, rumah sederhana. Saya justru mendapat kemudahan sekali karena ternyata pada zaman sekarang ini sudah kurang orang mau bikin, mau punya rumah adat seperti itu. Sehingga dia rombak itu rumahnya dan saya beli itu kayu ulin, kayu sapu yang sudah puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun, anti rayap dan bahkan tidak tersulut api itu, begitu kuatnya. Itu saya bangun kembali dan saya bikin itu satu kompleks. Jadi ada rumah induknya, rumah balak barak kakak itu, kemudian ada baruga, kemudian saya bikin barung-barung. Barung-barung itu adalah rumah sederhana buat orang Makassar. Barung-barung itu biasanya ditempati dulu bangsawan itu punya biasa pekerja. Itu kenapa kita lebih suka membuat seperti baruga. Kalau kita kasih kawin, rata-rata kita kan bikin baruga untuk tempat apa siraman. Kenapa kita tidak kembali kepada model baruga yang khas Makassar, yang punya timbak sela, punya wala suji, punya tangga khusus. Itu tangga khusus dari bambu. Itu lambu itu punya makna simbolik. Bambu itu kan lurus. Yang kedua ialah pengakarannya itu sangat kuat sehingga jarang sekali bambu itu kena badai dan tumbang. Yang ketiga ialah bambu sangat menjernihkan air yang ada di sekitarnya. Dan itu kenapa kita tidak bikin yang seperti itu kalau ada misalnya perkawinan anak-anak kita kawin atau sunatan atau apa kita bikin. Cuma ada kesan bahwa mulai orang tidak suka itu, lebih suka rumah batu. Saya pikir anggapan keliru bahwa itu tidak modern. Saya pikir ini lebih modern karena punya makna filosofis sehingga setiap kita berkunjung itu kita lihat, wah kita sebagai orang Makassar, rumah balak barak kakak di Galesong itu sebetulnya peruntukannya itu terutama untuk anak dan cucu saya. Jadi kalau belakangan ada yang tanya kamu orang apa? Saya orang Galesong. Cucu saya bisa mengatakan saya orang Galesong. Ada rumah adat saya di Galesong. Betul. Dan alhamdulillah saya fungsikan kembali seperti apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Ialah bahwa di kompleks balak barak kakak di Galesong itu saya jadikan untuk seperti di Baruga itu untuk pertemuan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian saya jadikan juga ajang untuk mendidik anak-anak muda, anak-anak kecil itu untuk pendidikan yang paling mendasar soal kejujuran misalnya. Dan itu saya jadikan sarana yang saya pikir efektif. Dalam membangun rumah adat juga diperhatikan arah rumah berdasarkan arah mata angin dan sinar matahari. Agar rumah adat tersebut menjadi rumah yang sehat, keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tata letak ruang dalam rumah adat juga memiliki makna dan nilai luhur yang paling mendasar adalah nilai kejujuran sebagai pedoman hidup. Info Pas Jam. Salah satu tradisi unik di Kabupaten Mamasa adalah Sulawesi Barat berebut menangkap ikan tanpa alat tangkap. Nah, tradisi tangkap ikan ini dinamakan tradisi mangati atau menguras air sawah usai panen padi. Warga beramai-ramai turun menangkap ikan di sela-sela jerami dan lumpur sedalam lutut hingga paha orang dewasa. Nah, keseruan dari tradisi mangati ini masyarakat Mamasa masih sampai saat ini dilestarikan, khususnya di Kecamatan Tondo Bakaro. Juga terkadang dirangkaikan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ikan yang ditangkap warga dalam pelaksanaan tradisi mangati ini mereka membawa pulang ke rumahnya berapapun ikan yang berhasil ditangkap. Demikian info Pas Jam dan kami akan kembali pada 1 jam mendatang.
Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Makassar kembali hadir teman-teman semua di lintas Budaya Makassar untuk edisi hari ini, sahabat budaya, tepatnya di tanggal 31 Agustus 2022. Saya Emi temani kita semua untuk membahas tentang sang pioner akuntan publik, dan saat ini di studio sudah hadir Ibu Masnawati Sangkala SE, MSI PhD AK, CA CPA CTI ASEAN CPI. Ya, ini kalau dari gelarnya pasti pada bingung. Wah, panjang sekali gelarnya. Saya saja tadi sempat takjub ya semalam chattingan sama ibu dosen ini, dan beliau ini merupakan juga pimpinan dari kantor akuntan publik Masnawati Sangkala SE, MSI PhD AKCA CPA yang berlokasi ini tepatnya di Jalan Graha Surandar lantai 1 Jalan Masjid Raya nomor 80 Makassar. Nah, siapakah sang pioner akuntan publik kita ini? Langsung saja saya menyapa Kak Misna, Kak Masnawati. Saya panggilnya Ibu Masnawati, Kakak atau apa nih Kak? Enaknya? Terserah aja yang mana enaknya. Bu dosen boleh. Saya panggilnya Kakak saja ya, Kakak Masna. Nah, Kak Masna, ini Kak Haja Masna ini menarik sekali karena saya barusan ketemu sama seorang akuntan publik ini. Ini kali pertama saya berbicara tentang akuntan. Ya, ini hal yang baru dalam hidup saya. Makanya saya mau gali-gali banyak nih informasi bersama Kakak ini. Bisa kenalan dulu Kak, kemudian berbagi pengalaman dulu sama kita semua ini awal mulai karir. Katanya sudah 20 tahun menjadi seorang pengajar dosen di salah satu universitas negeri Makassar ya. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Ini saya ketemu sama orang hebat ini langsung live ini di depan Anda. Silakan Kak Masna. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya pun sangat berbangga ya mendapat kesempatan diundang ke RRI untuk melakukan bincang-bincang, ya istilahnya sharing lah begitu istilahnya ya. Betul. Ya mungkin kita patutlah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya jualah hingga kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul pada sore hari ini. Dan ini yang tak lupa pula kita selalu panjatkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Ya, tadi sempat ditanyakan ya mengenai awal mula mengenai profesi Kak saya ini. Inilah salah satu mungkin eksis berada di tempat ini ya. Saya ini sebenarnya sebagai awalnya sebagai seorang dosen juga, dan juga berprofesi juga sebagai seorang akuntan publik. Kalau sebagai seorang dosen, saya itu memulai karir di tahun 1998. Jadi sudah lebih 20 tahun mengabdi. Betul. Menjadi seorang guru istilahnya ya, guru ya. Nah, dari sana saya mulai mengajar sampai sekarang ini. Nah, untuk profesi sebagai seorang akuntan publik itu dimulai sejak saya memulainya itu sebelum selesai sebenarnya di S1. Sudah mulai ikut-ikut di kantor akuntan. Kala itu masih ada senior-senior saya yang punya akuntan. Saya ikut berperan sebagai akuntan junior. Kemudian setelah itu selesai S1 menikah. Dan menikah itu kebetulan suami juga punya kantor akuntan publik. Jadi saya ikut bersama-sama suami di kantor yang sama
Jadi status sudah naik menjadi akuntan senior ceritanya sudah ada, karena berjenjang juga sebenarnya itu Dek. Kalau kita bekerja di kantor akuntan publik itu berjenjang juga, mulai dari auditor junior naik ke auditor senior, kemudian jadi supervisor, kemudian yang terakhir ini alhamdulillah setelah melalui beberapa tes dan tes beberapa kali, ya itu akhirnya sudah bisa lulus dan mendapat sertifikat sebagai Certified Public Accountant. Nah itu dengan persyaratan ini yang sudah memenuhi syarat untuk membuka kantor akuntan publik, karena kalau kita tidak lulus dan tidak bergelar CPA punya sertifikat itu tidak bisa membuka kantor akuntan publik. Iya. Karena ini izinnya itu kalau kita mau membuka kantor akuntan publik itu ini harus langsung dari Menteri Keuangan. Iya, seperti itu ya. Iya. Jadi tidak gampang sebenarnya untuk membuka kantor akuntan publik. Harus bergelar ASEAN CPA ya. CPA, Certified Public Accountant itu ya. Oke. Jadi memang mereka harus punya basicnya, memang kena sekali dengan akuntan gitu ya Bu ya. Jadi tidak bisa, jadi tidak semua. Ada berapa sih sebenarnya kantor akuntan di Makassar Bu kalau boleh tahu? Di Makassar itu kalau enggak salah enggak terlalu banyak kan? Iya, enggak. Ada 10 sampai 14 itu saja yang ada. Oke, cuman di bawah 20 artinya. Di bawah 20. Di bawah 20. Iya. Jadi ini semua yang memiliki sertifikat CPA ini Iya, ya. Oke. Terus susah tidak untuk mendapatkan CPA ini? Wah. Ya, saya sih karena kalau menurut saya itu sangat berat bagi saya, karena yang namanya ujian profesi agak beda Bu ya. Kan beda. ya. Saya sudah ikut ujian master sudah ikut ambil PhD itu pun di Malaysia, ngambilnya di luar ya. Ujian CPA ini memang lain daripada yang lain, karena itu terkait dengan profesi mungkin ya, tingkat kesulitannya agak tinggi. Betul. Makanya mungkin sekarang ini masih langka, masih agak kurang yang ambil untuk khusus ini. Iya. Dan memang ini sesuatu yang langka dan kurang di Makassar juga begitu ya. Kurang, iya. Kalau mungkin di Jakarta mungkin ada banyak beberapa ya di atas 20. Enggak. Kalau di Makassar yang berprofesi sebagai kantor yang berprofesi sebagai akuntan publik itu hanya lebih 2000-an gitu dan mereka tersebar di kantor akuntan publik itu di enggak sampai 500 gitu. Di seluruh Indonesia loh. Di seluruh Indonesia. Iya. Nggak sampai 500, artinya memang kurang ini ya. Kurang ya. Apakah kurang berminat atau memang terlalu sulit ilmunya? Kira-kira apa nih? Kak, kendalanya di mana nih Kak? Mungkin saya tidak tahu apa kurang berminat, karena saya lihat mahasiswa akuntansi semakin banyak juga sih. Ya, kalau mahasiswa akuntansi memang banyak Kak. Iya. Cuma mungkin menuju ke sananya itu yang mungkin perlu banyak sosialisasi, atau mungkin banyak mempersiapkan diri lebih awal, karena tingkat kesulitan terus memang agak tinggi. Benar ya. Jadi memang mereka harus mensupport diri mereka sendiri gitu Kak ya, biar bisa meraih seperti Kakak. Oke, Kak Masna, memang ini tadi sempat menyinggung juga tentang profesi ya, 20 tahun mengabdi sebagai dosen. Nah, kita sudah tahu itu ya, lika-likunya sebagai seorang dosen itu seperti apa gitu ya, jadi tim pengajar. Sudah ketemu dengan banyak orang ini Kak ceritanya. Nah, tantangannya pada awal sama sekarang itu letak perbedaannya di mana Kak? Maksudnya ini sebagai dosen atau sebagai pengajar akuntan publik? Sebagai pengajar dulu Kak. Pengajar dulu lah Kak, bagi informasinya. Ya. Kalau sebagai pengajar ya terus terang tantangannya itu kita harus banyak mengupdate ilmu. Itu harus ya. Jadi meskipun kita sudah bergelar PhD, doktor, tapi tetap harus mengupdate dengan cara bagaimana? Dengan cara banyak membaca, ikuti workshop, ikuti PPL, karena itu tidak bisa tidak itu, karena kita malu nanti mahasiswanya lebih pintar dari kita, lebih banyak tahu dari kita ya. Itulah. Dan syukurnya saya sangat bersyukur sekali dengan profesi juga sebagai akuntan publik ya. Kenapa? Karena saya bisa mengajarkan teori di kelas dan memberikan contoh terkait dengan praktek yang ada di kantor akuntan publik. Oke, jadi basically dari pengalaman begitu Kak Di. Jadi kalau pengalamannya Kakak itu Kakak bisa salurkan di adik-adik ya mahasiswa gitu. Jadi kalau mereka menemukan kasus yang sama ya Kakak langsung bisa memaparkan ya solusinya ini mungkin seperti ini. Betul. Nah, kita bicara tentang akuntan Kak.
kalau di Makassar memang banyak ya untuk mahasiswa akuntan itu banyak ya. Tapi untuk kata akuntan publik itu yang susah Kak. Ini yang susah Kak. Di sini ilmunya yang susah nih Kak. Karena ini merupakan bidang ilmu yang susah. Apa sih yang membuat Kakak tertarik gitu? Apakah memang karena ini sudah jalan saya ini Emi, jadi saya harus lalui ini gitu, karena saya harus fokus sama ini, ataukah memang ada dorongan dari keluarga, memang ada keinginan atau target yang mau didapat sehingga menjalani profesi seperti ini, sang pioner nih, mampu dalam bidang ini Kak, silakan. Iya, terima kasih. Sebenarnya begini, memang saya ini basicnya ya dari S1 memang sudah S1 akuntansi. Betul. Dari situ memang saya sebelum selesai di S1 sudah masuk kerja sebagai auditor di kantor akuntan publik. Jadi memang terobsesi, waduh ini banyak sekali ya yang pengalaman yang kita dapat. Menjadi seorang akuntan publik memang menjanjikan juga ini ya. Karena kenapa dilihat dari kurangnya masih kurang ya, berarti lahan ini masih besar ya. Kemudian minat saya, memang bagus ya akuntan publik ini. Artinya masih sangat langka dan memang masih sangat dibutuhkan. Jadi gitu memang ya. dari hati ada ketertarikan gitu ketertarikan, Kak ya. Iya. Benar. Jadi memang ketika kita menjalani sebuah profesi kita harus cintai dulu itu profesi. Betul, iya. Kalau kita tidak cintai, ogah-ogahan gitu maksudnya sana. Endingnya nggak bagus ya Kak? Nggak bagus ya, nggak serius jadinya. Nggak serius ya Kak ya. Jadi ini Kakak memang menggeluti, memang tekun sekali di bidang ini akuntan publik, dan memang karena memang cinta dengan ilmu ini, ilmu akuntansi ini. Basicnya adalah akuntansi, kemudian sekarang memiliki kantor akuntan khusus untuk publik. Nah, biasanya jual jasa apa saja Kak di sana? Di kantor akuntan publik banyak ya yang bisa kita lakukan di sana. Banyak yang masih belum familiar ini pendengar Kak. Bisa disebutkan jasanya berupa apa saja biasanya? Jasanya itu ada jasa audit laporan keuangan. Di mana di sini kita lihat ya bahwa di era globalisasi, ekonomi yang semakin kencang sekarang, ini banyak perusahaan-perusahaan, baik itu pemerintah maupun swasta, yang mana salah satu persyaratannya itu harus audit laporan keuangan. Nah, kita ini sebagai milik publik itu bisa diminta ataupun atas perpanjangan tangan dari BPK. Kita jadi rekan dari BPK untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Selain pemeriksaan laporan keuangan, bisa juga dilakukan itu ada yang namanya audit manajemen. Jadi misalnya ada perusahaan yang mungkin mungkin agak terpuruk gitu ya, kondisinya kurang bagus, mungkin ditengarai di sana mungkin ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang seharusnya. Nah, kita diminta untuk memberikan jasa audit manajemen. Jadi kita audit departemen-departemen manajemen yang ada di dalam perusahaan itu. Mungkin di situ ada di bidang mungkin di manufaktur, misalnya perusahaan manufaktur ada mungkin departemennya itu produksi yang kurang berproduksi secara maksimal. Nah, di situ biasa kita lakukan pemeriksaan, kenapa ya tidak maksimal, padahal bahan baku yang digunakan sama, SDM yang dipakai sama. Kenapa bisa tidak maksimal? Nah, biasa itu ada temuan-temuan. Pada saat kita melakukan pemeriksaan ada temuan. Nah, temuan-temuan ini kita akan berikan saran kepada manajemen sebaiknya untuk supaya hal ini tidak terulang di periode berikutnya, dilakukan langkah-langkah ini karena ada temuan yang begini. Nah, Kak, saya sedikit mau Kak, penasaran dengan ini kata perpanjangan tangan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ini Kak. Jadi Kakak ini yang bermitra dengan BPK gitu? Kami bukan rekanan dari BPK. Anda rekanan dari BPK ya? Rekan, jadi bermitra dengan BPK untuk membantu satu perusahaan misalnya? Misalnya perusahaan pemerintah. Iya, perusahaan pemerintah yang laporannya dalam tanda kutip sedikit bermasalah gitu ya Kak? Bisa bermasalah, bisa tidak bermasalah. Tapi itu kan misalnya perusahaan-perusahaan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum itu kan milik pemerintah. Ini wajib audit. Kayak Bapeda dan teman-temannya gitu kayak rumah sakit iya Kak. Yang paling banyak, yang paling
krusial itu memang agak rumah sakit sih Iya, Kak. Iya. iya, Betul Kak. wajib audit itu. Jadi mungkin dari kami kan untuk mendaftar juga sebagai rekan BPK itu ada prosedurnya ya. Kita itu sudah ada kriterianya harus bagaimana kita harus penuhi, baru ada nilai value ya Iya, yang masing-masing dimiliki gitu ya. Ada memang persyaratannya dia. untuk menjadi rekanan dari BPK, baru bisa kita bekerja gitu. Oke, Ya. baik. Itu tadi Kak, jasa audit. Jasa apa lagi nih Kak? Ini baru satu nih Kak, tapi sudah melebar ke kepala saya nih. Ya, selain jasa audit, audit laporan keuangannya, ada juga audit manajemen. Audit manajemen. Ya, ada juga ada review. Itu review bukan mengaudit, tetapi kita hanya mereview, tidak ada opini. Kalau audit itu ada opini yang kita Ada keluarkan. hasil gitu Kak, ada kesimpulan gitu maksudnya Iya, Kak. opini itu yang biasa dengar ada opini WTP. Iya. Itu kalau audit laporan keuangan. Oh iya. Wajar tanpa pengecualian. Iya, WTP. betul. Iya, Itu iya. biasa itu kan yang familiar ya, Iya, kita iya, dengar betul, ya. betul, familiar. Betul. Ada lagi jasa perpajakan, ada juga jasa konsultan manajemen seperti yang tadi. Iya, Ya, kemudian ada jasa pendampingan penyusunan laporan keuangan. Ya, itu semua. Oke. Ada banyak. Konsultan manajemen. Iya, Ini biasa ada perusahaan ini yang biasa agak malu gitu Kak. Iya. Nah, kalau menemukan sebuah masalah, kemudian mereka butuh konsultan ini. Iya, kita Jadi bisa mengeluarkan jasa Iya, seperti itu iya, ya Kak. betul. Oke. Ini menarik sekali ya sahabat budaya dimanapun Anda monitor mungkin ya siaran kita, dan kita banyak berbicara tentang dunia akuntansi. Ternyata begini dunianya ya. Mungkin ada yang bilang, susahnya. Ya saya juga bilang berpikir susah. Susah nggak sih Kak belajar akuntansi Kak? Sebenarnya enggak susah. Sebenarnya enggak susah. Sebenarnya enggak susah Kak? Sebenarnya enggak susah. Kalau dimulai dari awal dan basicnya bagus, enggak ada yang susah. Oh begitu Kak? Iya, karena kita kan berangkat dari basic saja kan. Kalau dasarnya kita kuat, yang di atas itu kan cuma tambahan-tambahan saja. Haruskah yang memilih, maksudnya yang memilih untuk bergerak di bidang akuntansi ini mereka yang pandai berhitung gitu Kak? Enggak semua. Enggak juga. Tidak semestinya Iya, gitu. Tidak enggak semua kan? Tidak semua kan Kak? Iya, yang berhitung ini masalahnya sampai di mana batasannya berhitung. Kalau cuma berhitung 1 tambah 1 kan biar anak SD juga tahu iya. Benar. Oke, jadi ini ya ini nih yang mindsetnya masyarakat kita Kak masih banyak di luar sana berpikir anak akuntansi ini pasti banyak hitungannya. Nggak bisa Kak saya masuk kan, nggak bagus di matematika aku. Ya, banyak yang berpikir begitu Kak. Bukan itu sebenarnya. Bukan itu ya Kak. Itu, ya. Nah Kak, mari kita sama-sama membuka pola pikir dari masyarakat kita. Mereka yang belajar akuntansi nih, para mahasiswa yang mungkin basically yang masih dasar nih Kak, sarjana ekonomi gitu Kak, ya kan, ekonomi akuntansi Kak. Peluang-peluang apa saja yang mereka bisa raih sebenarnya Kak, ketika mereka akan bersaing di dunia luar ini Kak? Ya. Dari segi pekerjaan Kak bisa digambarkan. Pekerjaan ya. Sebagaimana kita lihat sekarang ya, sudah di era globalisasi, di mana ekonomi sudah tanpa batas lagi. Ya, terus perusahaan semua semakin banyak. Nah kita tahu kan, hampir di semua perusahaan apapun itu semuanya butuh tenaga akuntansi. Ya, tenaga akuntansi. Tinggal bagaimana anak-anak kita ini, adik-adik kita ini membenahi diri, ya, membenahi diri dengan adanya era globalisasi, yaitu kualitas diperbaiki. Ya, jadi saya punya mahasiswa saya tekankan memang di kampus ya, begini nak, belajar akuntansi tidak susah, tetapi kuasai dasar. Ya, dasarnya harus kuat. Kalau di dasar sudah kuat, dibolak-balik bagaimanapun nanti case-case yang ada itu sudah tahu, tinggal dipoles-poles sedikit sudah bisa. Tetapi dasar harus kuat ya. Kemudian kalau kita belajar, jangan belajar karena mau lulus, ya. Mau sarjana aja. Tetapi lu mau belajar karena memang mau tahu ilmunya. Kenapa? Kalau ini di mindset kita ada ini mau tahu ilmunya, nanti akan terpakai pada saat kita mau melamar kerja. Ilmunya sudah ada. Tetapi kalau kita belajarnya hanya karena mau lulus, coba saya belajar misalnya pengantar akuntansi semester ini. Selesai lulus dapat B minimal atau dapat A. Terus karena waktu itu belajarnya penting lulus. Bagaimanapun caranya, adalah caranya mahasiswa bagaimana ya. Kemudian semester depan coba ada mata kuliah terkait dengan mata kuliah pengantar misalnya intermediate. Belajar intermediate lupakan yang pengantar karena pada saat itu dia tidak kuasai basicnya hanya karena lulus. Nah, bagaimana seterusnya sampai ke atas? Nah, ini mata kuliah akuntansi berjenjang dia. Iya.
Jadi saya tekankan kepada mahasiswa, tolong kita harus bersaing di dunia luar. Malu kalau kita sudah sarjana terus bolak-balik ke sana kemari tidak dapat pekerjaan. Kenapa? Karena kita tidak membenahi diri dari awal. Kalau sudah selesai sarjana nanti mau kerja baru benahi diri, terlambat. Sekarang saatnya pada saat belajar. Jadi dari awal pondasinya harus kuat, kuat, tujuannya harus jelas. Kenapa mengambil bidang ilmu ini? Betul. Bukan karena toganya saja, iya, tapi karena ilmunya yang mau diserap ya. Dan kita sudah punya passion bahwa kita akan bekerja di sini. Betul. Kayak gitu passionnya ya. sudah ada, sudah jelas sekali. Sudah jelas passionnya kemana gitu ya. Kemana? Oke. Apalagi jadi akuntan itu kan. Misalnya kita banyak pilihan, mau jadi akuntan pendidik boleh, mau jadi akuntan pemerintah yang kerja di BPK dan BPKP itu kan boleh. Betul. Boleh kerja di akuntan perbankan boleh. Perbankan boleh, baru di akuntan publik banyak sekali. Ya, di akuntan intern perusahaan juga ada. Jadi memang luas. Tinggal bagaimana kita mau membenahi diri kita lah, itu istilahnya. Saya sama pada anak-anak saya selalu tekankan begitu, nak. Jangan karena kamu mau kuliah di sini karena kamu mau lulus saja, tetapi memang kamu mau ilmunya gitu. Iya. Ini membuka mata saya nih. Kita jangan mau cari gelarnya saja, tapi cari ilmunya ya, Kak. Benar, Kak. Benar. Saya langsung tertampar nih, Kak. Oke, kita bicara tantangan nih, Kak. Tantangan terbesar dari seorang akuntan publik itu apa sih, Kak? Apa karena persaingan banyak orang juga yang akan menjadi seorang akuntan publik, Kak? Atau karena banyak perusahaan yang mungkin tidak melirik ke kantor kita, atau bagaimana nih, Kak? Tantangannya apa nih? Sebenarnya di mana-mana pun tantangan itu pasti ada, ya. Pasti. Tantangan saya secara pribadi dulu ya. Sebagai saya bahwa tantangan saya itu bahwa saya pun sekarang masih tetap harus membenahi diri. Ya. Saya tidak bisa puas sampai di sini. Saya harus tetap membenahi diri. Kenapa? Persaingan di luar sangat besar. Ya. Kalau kita bekerja, kualitas pekerjaan kita bagus, itu akan banyak yang datang. Kalau kita bekerja, terus kualitas tidak bagus, asal-asalan, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, loh kita tidak akan dilirik sama klien. Terus kita kan bekerja istilahnya untuk kepentingan publik ya, kepentingan publik. Jadi memang kita harus tetap mempertahankan yang namanya sikap kapabilitas dan independensi, itu wajib. Jadi apa artinya kita meskipun kita ini bekerja mau membantu klien, tetap yang namanya sikap independensi itu tetap harus dijaga ya. Karena ini kita bekerja ini untuk kepentingan publik. Kita bekerja untuk kepentingan publik dan pasti pelayanan publik kita harus lebih meningkat, kan? Betul. Karena harus kita memberikan trust, kepercayaan terbaik kepada masyarakat. Betul, Kalau orang percaya sama kita, pasti dia akan datang sendiri, Kak, ya. Dan itu pun pihak pemerintah akan percaya pada kita bahwa untuk KAP ini boleh mengaudit instansi pemerintah karena memang kapabilitasnya dan independensinya bagus ya. Bisa dipercaya gitu. Oke lah. Baik, sebelum kita lanjut lagi, Kak, kita break dulu, Kak, karena ada beberapa informasi saya mau kasih ke pendengar kita. Dan saya juga mengajak pendengar untuk bergabung di 0811 400 9250. Kita break dulu, satu lagu dulu. Ini mewakili perasaan juga ya. Mungkin ada yang senang dengan lagu dari Reza, Satu Yang Tak Bisa Lepas. Masa demi masa, tak mudah untuk terlupa saat kau masih di sisi, hingga saat kau dengannya. Kadang ku menangis, tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu ku temui kau. Bersamaku lagi, aku pun mengerti satu yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti
tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu. Ku temui kau pun kembali untuk bersamaku lagi. Aku pun mengerti satu yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti satu yang tak bisa lepas. Bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku. Meski hatiku pun mengerti, masih ada satu asa. Ku coba untuk melawan angkuhnya hasrat hati. Oh, satu yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Oh, satu tak bisa lepas. Bawalah kembali jiwa yang lupa. Bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiri. Satu yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri. Oh, satu yang tak bisa lepas. Bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku. Dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku. Dan perasaan yang lemah ini menyentuh Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral. Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata. Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu? Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget. Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sip-sipan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih.
nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon. Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Lintas Makassar Sore ya untuk edisi hari ini, dan kita masih membahas tentang sang pionir akuntan publik kita. Ada Kak Mas Nawati Sangkala SE, MSI, PhD, AK, CA, CPA, CTI, Asian CPA. Jadi memang ini gelarnya saja ini menggambarkan ya siapa teman bicara kita ini, sangat luar biasa sekali. Saya awalnya nervous ketemu beliau karena beliau ini memiliki ilmu yang sangat luar biasa ya. Apalah artinya saya ini yang mesti seujung kuku ilmunya Kak. Aduh, luar biasa. Nih Kak, kita bicara tentang, karena ini masih bulan perjuangan, masih kemerdekaan nih Kak. Berjuang nih Kak. Kata berjuang ini bagaimana cara kita bisa survive Kak dari keadaan kondisi dulu ketika memulai dan memperkenalkan kantor kakak ke masyarakat luas. Kemudian ada pandemi Kak, ya. Sempat menjalani pandemi, merasakan pandemi COVID. Masih sih sekarang Kak ya, tapi kulit-kulitnya Mami nih Kak sudah sedikit berkurang gitu Kak dibandingkan yang sebelumnya. Nah, bagaimana cara kakak untuk survive Kak?
dari era dulu, sekarang dan tantangan ke depan ini di teknologi yang semakin maju, kemampuan untuk menggerakkan, menghitung secara teknologi itu semakin diperbanyak, diperkuat Kak, ya. Kemudian SDM yang mumpuni, yang masih muda-muda Kak, itu sudah semakin banyak Kak. Ini gimana Kak? Saya kira kita juga patut mengapresiasi ya SDM yang masih muda-muda ini. Kalau dulu ya kita memulai itu ya berangkatnya pasti juga mulai dari nol ya, dari mulai tidak ada klien dari awal-awal, terus mungkin inilah pentingnya mungkin kita membangun link, link untuk dengan teman-teman yang sudah mungkin survive ya, atau mungkin punya eksis di tempat yang mana-mana, itu bisa kita komunikasi bahwa kita bisa mensosialisasikan bahwa kita punya kantor akuntan ini dengan spesifikasi pekerjaan bisa gini ya. Dan yang utama lagi saya selalu itu menekankan itu kualitas ya. Bagaimana memberikan kualitas pekerjaan yang terbaik buat klien-klien, karena itu juga kalau kita memberikan kualitas yang terbaik itu kan dari satu teknik pemasaran juga, orang satu berbicara ke sana tuh bagus caranya begini itu kan juga salah satu. Nah kemudian juga karena saya punya staff juga ya, beberapa staff di kantor itu yang selalu saya dorong juga semuanya. Artinya begini, jangan berharap nanti bekerja kalau ada ibu ya. Jadi kalian harus mereka harus tanggap harus tanggap ya, mereka harus tanggap juga. Jadi saya selalu mengajarkan kalau ada pekerjaan gini, saya bukan ibu yang kerja, kamu yang kerjakan. Kalau ada yang kurang jelas baru tanya ke ibu. Jadi saya langsung mengajarkan mereka secara praktikalnya bagaimana. Tapi basicnya saya sudah kasih tahu, ini loh yang harus dikerjakan, ini prosedurnya ini gini. Kemudian kalau sudah ada sudah ada kliennya atau ada yang mau diminta untuk melakukan pekerjaan audit atau apakah, saya awal-awal mereka saya bawa dulu, kemudian saya tunjukkan begini caranya, ini. Setelah untuk next itu saya hanya mengantar, negosiasi, kemudian tekniknya silahkan kerjakan sendiri. Tetapi tidak lepas dari patron yang sudah ada. Patron yang sudah ada tidak boleh keluar dari situ. Dan kalau ada yang perlu dikomunikasikan, ada yang kurang jelas, baru tanya kepada ibu. Tetapi tetap mereka juga saya selalu ikutkan kalau ada PPL, ada workshop, itu harus ada. Kemudian yang penting tadi itu IT ya, itu tidak boleh tidak kan. Sekarang sudah tidak manual lagi. Betul, kita. Jadi membuat laporan keuangan itu diketik di sini, hasilnya sudah hasil di sana sudah keluar. Betul. Jadi itu tidak boleh. Kak, saya penasaran juga ini, apakah setiap perusahaan yang misalnya berkonsultasi secara berkonsultasi tentang akuntan publiknya atau permasalahan berkaitan auditor, itu boleh tidak sebuah perusahaan yang kakak tangani ini kakak paparkan masalahnya seperti apa gitu? Nggak boleh. Karena kita ini dibatasi oleh kode etik. Jadi ini tadi ada kode etiknya juga Kak? Ada kode etiknya. Jadi sama dokter lah prakteknya. Kita dibatasi oleh kode etik. Ada beberapa hal kode etik ini yang harus membatasi kita. Jadi kalau melanggar kode etik ya ada punishment juga. Gitu Kak. Jangan sampai gini Kak, misalnya nih tidak terjadi kakak, pastinya amit-amit ya. Ada misalnya bocor soal nih Kak, terus dipublisnya di sosial media. Karena sekarang kan apa-apa laporannya sedikit di post sosial media. Oh ternyata ada perusahaan ini ternyata gini loh. Itu kira-kira kena tindakan kode etik juga Kak ya? Tidak boleh. Nggak boleh ya Pak? Salah satu kode etik itu tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan yang kita audit kepada orang lain. Kecuali ada kecualinya diminta oleh apakah pemerintah atau apa itu tim penyidik misalnya ya, baru boleh ya Pak ya? Tapi itu kita izin juga kepada pemilik perusahaannya itu juga. Kalau memang ini menggunakan sistem tim penyidik ya Kak. Nah, bagaimana dengan karyawan kakak? Mereka kualifikasi apa saja yang kakak butuhkan dari mereka ya, SDM kakak ini, tim kakak ini yang di belakang panggung ini semua, untuk mereka bisa berkomitmen sejalan dengan kakak gitu. Ya, jadi
Saya punya staf-staf yang atau teman-teman di kantor yang sama-sama itu ya, background mereka itu hampir semuanya memang dari akuntansi dan sudah lama memang ikut bersama saya. Intinya mereka punya pengalaman Kak ya? Udah punya pengalaman. Udah ada pengalaman ya? Udah punya pengalaman. Karena di kantor itu juga kami bagi dua. Ada yang senior jadi supervisor, ada juga yang junior. Jadi yang junior ini kebanyakan saya rekrut dari mahasiswa saya juga, yang sudah selesai, yang saya sudah tahu ini kapabilitasnya boleh, ini bisa, ini itu saya rekrut yang gitu ya. Tetapi hasil pekerjaan mereka tetap disupervise oleh yang sudah senior. Jadi ada juga tim saya yang senior auditornya gitu. Jadi sebelum laporannya sampai ke saya untuk dibuatkan opini. Udah ada yang ini dulu. Ada tapisan-tapisannya dulu. Ya. Oke, jadi ada yang cek dulu ya sebelum sampai ke kakak. Artinya banyak yang mereview lah ya. Oke Kak, berbicara tentang kesuksesan nih Kak. Kakak merasa sudah sukses, sudah meraih semua tidak target-target kakak dalam hidup ini? Sampai sekarang di 20 tahun perjalanan sebagai seorang pengajar nih Kak. Gimana Kak? Ya alhamdulillah, artinya kita patut bersyukur ya. Iya. Tapi yang namanya target ya kalau kita masih hidup ya masih ada lah, target ke depan sampai kapan itu masih ada juga ya. Tetapi kita patut bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat sekarang. Artinya inilah sudah ada yang kita capai, namun demikian masih ada sih yang perlu kita capai yang lebih lagi dan lebih, karena itu namanya kita masih hidup ya, masih perlu berinovasi apa lagi yang perlu kita lakukan. Saya kira yang namanya tingkat kepuasan, kalau dibilang puas belum ya Kak, belum maksimal puas, gitu belum ya Kak? maksimal ya, karena selama kita masih hidup saya kira kita masih perlu ada beberapa target lagi ya, dan itu masih memerlukan inovasi baru yang energi kita untuk kesana itu masih diharapkan gitu ya. Berbicara tentang energi Kak, ini pasti memberikan energi positif kepada orang lain juga ya. Nah Kak, dengan rentetan gelar yang saya bilang rentetan Kak ya, panjangnya gelar yang Kakak miliki saat ini, apakah sudah cukup Kak untuk mewakili bidang ilmu yang Kakak geluti? Ataukah masih ada lagi ternyata yang di atas JPA ini? Kalau gelar ya itu artinya gelar ini tidak akan pernah habis, karena ilmu kan saling terkait. Kalau di akademis itu ya, gelar yang tertinggi itu kan Prof, itu ya gelar prof ya. Gelar prof, ya. Jadi jalan untuk menuju prof itu kan harus kita sekarang istilahnya S3 dulu. Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa sampai ke sana, insyaallah. Karena kita sudah ada jalannya ya menuju ke sana. Kemudian gelar-gelar profesi saya kira ini tidak akan pernah habis, Dek. Kenapa? Karena itu ilmu semakin terkait satu sama lain. Jadi kalau kita mau lagi ada kaitannya dengan ini, kita ikut lagi workshopnya, kita ikut lagi tesnya, dapat lagi ilmunya, dapat lagi gelarnya, jadi kan akan bertambah. Tidak akan pernah habis ya, gitulah. Ya, saya iri loh dengan semangatnya mau belajar terus ya. Itulah. Gimana dengan saya ini ya? Nah inilah mungkin inilah mungkin juga salah satu cara saya memotivasi anak-anak saya, bahwa kita ini lihat ibu yang sudah bukan juga sudah tua, sudah umur begini, tapi semangat untuk belajar untuk ada. Bagaimana kalian ini harus Kakak ini usianya dibandingkan saya ini aduh luar biasa sekali, tapi semangatnya untuk belajar masya Allah sekali ya. Nah Kak, kalau bekerja di bidang usaha yang digeluti saat ini Kak, musuh terbesarnya Kakak itu apa Kak? Apakah kompetitor atau ada musuh lain ya Kak sebenarnya, atau diri sendiri mungkin Kak yang jadi musuh ketika kita malas? Yang mana nih Kak? Kira-kira musuh besarnya yang mana nih Kak? Saya kira untuk itu kompetitor pastilah ya, karena kita di dunia ini harus tetap berkompetisi ya. Makanya kita jauh-jauh hari saya bilang itulah saya selalu mengutamakan itu kualitas. Kalaupun kompetitor kita banyak, sebenarnya kalau kita sudah memberikan yang terbaik ya itu tidak akan pernah hilang ya. Kemudian itu lagi yang mungkin karena kita ini sebagai seorang akuntan publik ya, sikap independensi itu yang menjadi tantangan berat itu. Kenapa? Karena namanya masih manusia ya, masih manusia ya, pastilah masih ada adalah hal-hal yang mungkin bisa menggoda, tetapi salah satu
komitmen kita dalam melaksanakan tugas harus independen. Ya, harus independen, tidak bisa memihak. Oke. Ya, Independen dan tidak boleh memihak ya. Jadi kita harus mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa adanya gitu loh. Oke, jadi kita harus mengerjakan ini sesuai dengan apa adanya. Nah, kalau kayak gitu Kak, biasanya kan ada permainan-permainan halus nih Kak. Lembaran di bawah amplop gitu Kak. Untuk memuluskan sebuah perusahaan Kak. Pernah tidak Kak dihadapi dengan situasi seperti itu Kak? Pernah juga. Lembaran di bawah amplop untuk memuluskan nih satu kantor daerah atau kantor apa gitu pemerintah gitu Kak. Tolonglah auditornya dikasih halus biar bisa WTP gitu Kak. Atau WBK gitu ya, silakan Kak. Pernah nggak berhadapan dengan situasi ini Kak? Cerita dong Kak. Pernah. Cuma ya itulah tadi tantangan dari diri sendiri. Iya. Apakah kita mau menerima ini, tetapi dengan was-was dan ini apa? Kalau ketahuan artinya habis, ya kan? Iya. Habis artinya kapan kita ketahuan ini akan habis kita kan? Ataukah kita mau menolak ini, tetapi kita berpikirnya untuk jangka panjang. Ya itu. Ya, jadi kembali lagi ke Anda ya. Ke manusianya, sendiri. Mau pilih yang mana? Mau cepat tapi mau cepat tapi ya risiko besar, atau mau lama tapi kita berpikir panjang gitu. Jadi memang benar ada situasi seperti itu ya Kak ya. Ada. Lembaran di bawah amplop ini ya. Oke Kak, ketika menghadapi banyaknya permasalahan yang berkaitan tentang akuntan nih Kak, akuntan publik gitu ya Kak, sampai harus melemburkan SDM-nya nih Kak, tenaga-tenaga ahlinya gitu Kak. Mereka, apa yang membuat mereka kira-kira semangat gitu Kak untuk bisa solid bersama Kakak? Kira-kira apakah rasa keakraban sebagai kekeluargaan Kak? Ataukah kenyamanan karena bekerja dengan Kakak yang orangnya humble misalnya, atau seperti apa sih sebenarnya Kak? Begini deh, menciptakan suasana seperti apa Kakak di lingkungan kerjanya? Saya itu di lingkungan keluarga menciptakan suasana seperti di rumah sendiri. Jadi staf-staf ini saya anggap seperti saudara sendiri. Jadi di kantor itu saya menegur tapi bukan dengan marah, tapi saya langsung menegur. Bagaimana laporan? Kenapa 2 hari tidak selesai? Kan biasanya cuma sehari bisa. Nah gitu. Jadi saya membangun komunikasi secara kekeluargaan. Komunikasinya lebih ke kekeluargaan gitu. Apakah dengan mahasiswa juga sama Kak atau tidak? Karena mahasiswa nih ngeyel-ngeyel Kak. Apalagi kalau laki-laki nih Kak. Susah diajarin Kak. Gini, tergantung. Tergantung ya. Iya. Karena selama ini yang saya alami belum ada mahasiswa yang ini sama saya. Belum ada yang ngeyel Kak? Yang ngeyel gitu. Belum ada yang ngeyel. Dia mungkin nggak tahu ya dari penampilan apa yang mereka lihat. Sebenarnya bilang, ibu sudah tahu nih. Saya itu tidak pernah marah, saya itu tidak pernah keras, tetapi pada saat saya mengajar, saya sudah bilang memang ini saya mengajar ya, yang memberikan nilai bukan ibu, tapi yang memberi nilai Anda sendiri. Saya tidak hanya menilai dari knowledge kayak pengetahuannya, tapi saya lihat attitude juga. Itu yang saya tekankan kepada mereka. Kalau nilaimu A tetapi attitude-mu kurang bagus, tidak ada artinya bagi saya. Ya, jadi yang penting itu. Jadi sampai sekarang artinya dari mahasiswa saya dari dulu sampai sekarang pun masih saya tidak tahu ya apa yang mereka segan atau bagaimana, karena saya ini orangnya juga tidak pernah marah, tidak pernah apa, tapi mereka ada segan gitu sama ibu, katanya jangan ibu, cuma mereka bilang iya memang bagus tuh ibu, dia bisa bantu kita. Saya bilang iya, saya bantu kamu sebatas yang saya bisa bantu, tapi dengan aturan yang berlaku gitu ya. Ya, karena kalau kita hanya mengajar sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit itu malah mahasiswa jadi berkecamuk dia, malah sambil orang Makassar patut-tuai ki. Tapi kalau kita mendampingi, tapi kita mendampingi, mendekati Kak, beda ya Kak ya. Beda, dia rasa segan, malah takut. Memang begitu. Oke. Iya, ini menarik ini ya. Nah, sayangnya kita dibatasi waktu Kak. Mungkin satu saja Kak, satu kata nih atau pesan kepada masyarakat kita yang ingin juga menuntut ilmu, ingin juga menjadi orang yang fokus ya di satu bidang ilmu misalnya. Kira-kira apa sih yang menjadi catatan mereka agar bisa fokus gitu satu bidang ilmu yang mereka inginkan atau targetkan dalam hidupnya? Kalau kayak Kakak kan akuntan publik sudah fokus gitu Kak. Nah, kalau saya misalnya biologi, saya fokus di situ Kak, bidang itu. Atau
gimana nih Kak? Apa yang harus menjadi pegangan saya nih? Ya, kalau saya sih kembali ke orangnya ya, karena sesuatu itu kalau kita kerjakan tidak dari dalam, ya, tidak dari dalam, kita tidak mencintai pekerjaan itu susah juga mau dipaksakan. Jadi kita melihat juga kemampuan kita dan apa namanya itu semacam hobi apa istilahnya, passion Kak, passionnya ya. kita ya. Kalau passionnya kita sudah mengarah ke sana dan ada sedikit knowledge menuju ke sana, itu mungkin perlu diasah gitu. Tapi jangan mau dipaksakan gitu loh. Tidak bisa dipaksakan yang itu, karena itu pekerjaan dari dalam. Kapan dipaksakan itu tidak akan pernah bernilai nanti akhirnya baik. Seperti anak-anak saya Kak, terus terang. Saya itu ayahnya juga akuntan publik. Iya. Saya juga akuntan publik. Wah, jodohnya akuntan publik juga Kak. Tapi anak saya luar biasa. Dua-duanya tuh dokter. Oke. Mana ada yang bisa ikut? Oh ya, nggak nyambung ya. Nggak nyambung kan? Iya. Saya sih sudah memaksa, saya sudah mengarahkan ke situ. Gimana nak bisa gini? Katanya ibu sajalah gitu. Saya mau jadi ini ibu. Apa? Ya saya silahkan, karena di situ kamu punya vision, silahkan geluti visionnya, tapi dengan serius ya ibu katanya. Oke, masya Allah, luar biasa nih. Aduh, senang sekali saya ketemu sama orang hebat, dosen hebat, dan juga merupakan ketua prodi ya Kak ya? Ya, ketua prodi di akuntansi S1 terapan di Universitas Negeri Makassar. S1 terapan ya? Akuntansi terapan ya? Oke, luar biasa. Jadi kita bersama Ibu Masnawati Sangkala SE, MSI, PhD, AKCA, CPA, CTI, ASEAN CPI, dan juga merupakan dosen akuntan publik dan juga merupakan IWAPI ya, anggota dari IWAPI DPC Makassar Kak ya. Terima kasih banyak kehadirannya, sudah hadir di Pro 4 RRI Makassar. Semoga informasi yang Kakak hadirkan ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Dan ini masyarakat lebih fokus lagi Kak untuk memilih profesi ya, khususnya untuk anak-anaknya ini, anak-anak tenaga didiknya, apa saja yang akan diinginkan. Kemudian bagaimana passion itu bisa mengarahkan kita kepada kesuksesan. Amin. Amin. Semoga kita sama-sama sukses semua. Amin. Baik Anda yang mendengarkan juga, dan juga bukan cuma Ibu Masnawati saja, tapi kita semua ini sukses bersama ya Kak, dunia akhirat insyaallah. Amin. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Di dalam doa, di dalam mimpi, kita bersama, kita bersatu, bergandeng tangan. Di alam nyata apa yang terjadi, buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Ibu bapakku, ayah bundaku, entah kemana, ingin bertanya, aku tak tahu pada siapa. Air mataku dan air matamu, apa gunanya
berjanji membuka pintu, buka jendela bersama-sama. Tapi lihatlah apa yang terjadi, kita selalu berbeda rasa. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Ibu bapakku, ayah bundaku, entah kemana, ingin bertanya, aku tak tahu pada siapa. Air mataku dan air matamu, apa gunanya
resah tak menentu. Katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu. Mendekatlah padaku, letakkan tanganmu di dadaku. Rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku. Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu. Percayalah kasihku, dalam dunia ini dirimu yang aku cinta. Kaulah seluruh hidupku. Sungguh aku, sungguh aku, sungguh ku sayang kamu. Sungguh aku, sungguh aku, sungguh ku sayang kamu. Mendekatlah padaku, letakkan tanganmu di dadaku. Rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku. Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu. Percayalah kasihku, dalam dunia ini dirimu yang aku cinta. Kaulah seluruh hidupku. Sungguh aku, sungguh aku, sungguh ku
Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Angin pabakui pasangku, salang akuku.
Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Magina
Launi mai pale pada milang mamu areki sia maseang. Launi mai pale pada milang mamu areki sia maseang. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Andrang nuanga pangai ku pasang lera pangainku rikalenu kadejiku aseng memang pangainu taman no cengang susahnya aku loko atinku mata yang pangai lebani ku balik masa Mempok terima sungguhan tadong kola biri riatinku nanuge saratinku rambut mi buku-bukuku tak kusanana Wamai bagi nukalan reang Oh karaeng kubatara laku erang keremi mae simpunya tani bilang susahnya aku loko atinku mata yang pangai
amempo rima sungguhan tadong kolabiri riatinku nanuge saratinku ramuni buku-bukuku taku sanana pamai bayi nukalan rea oh kareng kubatara laku erang kereni mae simpunya waku mengenai tani bilang simpunya waku nasambea au marae
jam. Info 4 jam.
Info pas jam untuk pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 35 perahu sandek berangkat dari Pantai Tanjung Silopo, Kabupaten Polman menuju Pantai Banggai, Kabupaten Majene. Acara pelepasan pasandek ini dimulai dengan ritual Maparondong Lopi oleh pejabat PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik didampingi sejumlah bupati atau perwakilan Kabupaten Sesulbar serta sponsor kegiatan di Pantai Tanjung Silopo Polman Rabu 31 Agustus hari ini. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik berterima kasih kepada Pasandek atas semangat melestarikan mahakarya maritim Indonesia. Akmal Malik mengajak masyarakat mendoakan Pasandek agar sampai pada tujuan dari etape ke etape hingga finish di Ibu Kota Negara Kalimantan Timur. Demikian info pas jam dan nanti kami akan kembali pada pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, suara budaya Makassar dimanapun saat ini Anda berada. Azan maghrib untuk wilayah Makassar itu jatuh pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Emi undur pamit diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama Risalah Maghrib bersama Kiai Haji Mujahid Abdul Jabar LCMAG. Ini membahas tentang mujizat Al-Quran. Selamat mengikuti saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Syukur alhamdulillah karena pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk membawakan materi yang berkaitan dengan keagamaan. Pendengar yang budiman, Al-Quran diturunkan secara sekaligus menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah mulai dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Mulai dari ayat pertama ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun. Ayat yang pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pendengar yang budiman, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ada 4 macam. Yang pertama ialah malaikat Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi SAW tanpa memperlihatkan wujudnya. Kedua, malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi SAW sebagai seorang laki-laki dan mengucapkan kata-kata di hadapannya, sehingga Nabi SAW cepat mengetahui dan menghafal ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, wahyu turun kepada Nabi SAW seperti bunyi gemerincing lonceng. Menurut Nabi SAW, cara inilah yang paling berat dirasakan, sehingga Nabi SAW mencucurkan keringat meskipun wahyu ini turun di musim yang sangat dingin. Yang keempat, malaikat Jibril turun membawa wahyu dengan menampakkan wujudnya yang asli, seperti dinyatakan dalam surah An-Najm ayat 13 dan 14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat Al-Quran adalah kalam yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah yang kadim, tidak bermula. Pendengar yang budiman, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur mempunyai hikmah, yaitu pertama, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dengan cara mengingatkannya terus-menerus. Yang kedua, lebih mudah dimengerti dan diamalkan oleh pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, di antara ayat-ayat itu ada yang merupakan jawaban atau penjelasan dari suatu pertanyaan atau masalah yang diajukan kepada Nabi SAW sesuai dengan keperluan. Keempat, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalamnya
mudah diterapkan secara bertahap. Yang kelima, memudahkan penghafalan. Para pendengar yang budiman, Al-Quran sebagai mukjizat. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ahli tafsir, ialah sesuatu mukjizat apabila memenuhi 4 unsur. Pertama, suatu hal yang ada di luar kebiasaan. 2, nampak pada diri seorang nabi. 3, disertai dengan adanya tantangan. 4, sesuatu yang tidak sanggup ditantang orang. Mukjizat Al-Quran dapat dilihat dari 2 segi, bahasa dan kandungan isi Al-Quran. Pertama, dari segi bahasa. Ulama sepakat bahwa Al-Quran memiliki pertama uslub atau gaya bahasa yang tinggi. Yang kedua, fasahah, yaitu kefasihan lidah. Yang ketiga, balagah, yaitu ungkapan kata yang jelas. Yang keempat, mempengaruhi jiwa pembacanya dan pendengarnya yang mempunyai rasa bahasa Arab yang tinggi. Yang kedua, dari segi kandungan isi Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, merupakan isyarat ilmiah. Antara lain, bumi dan langit sebenarnya merupakan suatu yang padu dan setelah terpisah dijadikan segala sesuatu hidup dan seluruh kehidupan berasal dari air. Surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Berikutnya, bahwa alam semesta berbentuk dari gumpalan gas sesuai Al-Quran surah Fussilat ayat 11. Summastawa ilas samai wa hiya dukhan faqala laha walil ard atia tau'an au karhan qalata ataina ta'iin. Yang kedua, merupakan sumber hukum. Al-Quran telah memberikan andil yang kuat dalam pertumbuhan hukum. Bahkan Al-Quran tetap merupakan produk hukum yang ideal hingga masa kini. Yang ketiga, menerangkan suatu ibrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Segenap pimpinan dan karyawan Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hadirkan selingan lagu religi di ruang dengar Anda, sahabat budaya, di hari ini, hari Rabu 31 Agustus 2022. Dan dosa selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Kembali padamu, kembali padamu. Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda,
adab kesopanan, atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Aku bahagia karena Allah, aku menangis mengingat Allah. Engkau Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sungguh ku malu akan dosa-dosa menyelimuti gelap hidupku, namun terkadang aku bahagia karena rahmat ampunan-Mu. Ya Allah, teguhkanlah hamba di jalan yang Kau ridhoi, sebelum habis waktuku bertaubat untuk kembali padamu. Kau utus kekasih-Mu yang mulia untuk menerangi jalan hidup ini. Meski banyak yang mendurhakai, namun Kau berbelas kasih. Sungguh ku malu akan dosa-dosa yang menyelimuti gelap hidupku, namun terkadang aku bahagia karena rahmat ampunan-Mu. Ya Allah, teguhkanlah hamba di jalan yang Kau ridhoi, sebelum habis waktuku bertaubat untuk kembali padamu. Ya Allah, hamba di jalan yang Kau ridhoi, sebelum habis waktuku bertaubat untuk kembali padamu. Ya Allah, teguhkanlah hamba di jalan yang Kau ridhoi, sebelum habis waktuku bertaubat untuk kembali padamu. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah